Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi ini kita akan mulai ibadah pagi di hari Sabat ini di Gereja Doa Segala Bangsa. Firman Tuhan di Markus 11 ayat 17, rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa pentabisan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan ditabiskan oleh Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron, mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Ya. Luar biasa ya. Shalom, luar biasa Pak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan semua ini adalah anugerah Tuhan. Saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa mengerjakan pelayanan yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh rasul-rasul Tuhan. Karena itulah yang jadi patokan teladan kita dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan saudara ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan segi rohani, tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan segi jiwa, bahkan juga segi jasmani. Kita bisa dilihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memperhatikan segi jasmani di mana? Yaitu pada waktu 5.000 orang. Ya, itu hanya laki-laki saja saudara ya. Diperkirakan itu dengan istri anak-anak bisa 10-12.000. Waktu mereka mengikuti Yesus dan mereka lapar karena sudah jam makan saudara. Yesus memperhatikan segi jasmani, dia melakukan mujizat. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dia boleh memberi makan 5.000 sampai 10-12.000 orang. Demikian juga kita lihat dengan rasul-rasul Tuhan, saudara. Rasul-rasul Tuhan kalau kita lihat di dalam gereja mula-mula, mereka itu sangat memperhatikan segi jasmani. Kebutuhan keuangan, ekonomi daripada umat Tuhan. Firman Tuhan katakan mereka itu hidup seperti satu keluarga. Kalau ada yang kaya dan mereka lihat saudara siman mereka miskin, mau makan susah, mereka jual apa? Tanah saudara, jual rumah. Dan mereka persembahkan itu saudara kepada rasul-rasul. Dan Alkitab mencatat rasul-rasul itu mendistribusikan keuangan itu kepada siapa? Jemaat yang membutuhkan. Bukan deposito di bank saudara. Ya, bukan bangun gereja. Tapi mereka betul-betul lebih memperhatikan kepada manusianya. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok daripada jemaat Tuhan yang mereka gembalakan. Karena itu saudara, kita pun di sini memperhatikan 3 hal. Ya, perhatikan segi rohani. Setiap hari kita pagi malam dengar firman. Memperhatikan segi jiwa kita. Ya, nanti mereka yang tinggal Jabodetabek ya, tanggal berapa tuh 12 Desember kita mau kopi darat ya. Mau rayakan Natal bersama. Ya. Nanti kalau Tuhan berkenan dalam kehendak Tuhan tahun depan kita akan Holy Land Tour. Di mana itu akan dibayar oleh Tuhan. Ya, yang bayar Tuhan Yesus. Ya, kan gitu ceritanya. Jadi Tuhan memperhatikan juga segi jiwa. Ya, kita mau Lilian Tour ini bukan karena Pak Hebron yang rencanain, enggak ada. Itu berdasarkan penyataan nubuat dari hamba Tuhan ya, bahwa kita akan ke sana. Ya, kita tinggal respon aja. Nah, kita ke sana mau apa? Ya mau berlibur. Tentu memang segi rohani nomor 1, tapi juga jiwa ya dihibur, disenangkan. Nah, Tuhan juga saudara karena dia memperhatikan jasmani. Karena itu saudara adalah kerinduan Tuhan untuk saudara dan saya itu secara jasmani, ekonomi keuangan itu diberkati. Mari kita buka bersama saudara dalam kitab Mazmur 118. Karena inilah yang tema yang Tuhan berikan buat kita pagi ini yang kita akan renungkan bersama. Ya.
menjaga pintu berkat sorga tetap terbuka. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Menjaga pintu berkat sorga tetap apa? Terbuka. Kenapa saudara kita mesti jaga supaya tetap terbuka? Karena suka ketutup. Suka tertutup. Ya, makanya saudara harus dijaga supaya pintu berkat surga itu tetap terbuka. Nah, saudara, kita akan baca dulu dalam Mazmur 118, saudara, ayat yang ke-25 dan 26. Silakan satu orang baca. Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Mazmur 118. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ayat 25, Bu. Tuhan, ayat sebelumnya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ya. Amin. Saudara, dalam bahasa Indonesia dari bahasa aslinya itu diterjemahkan kemujuran. Tetapi saudara, dari bahasa aslinya itu punya beberapa arti. Nah, kita akan lihat saudara, arti lainnya itu dalam bahasa Inggris New King James Version dikatakan, "Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity." Selamatkan aku sekarang, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, kirimkanlah kemakmuran sekarang. Ya. Atau dari terjemahan lain saya tunjukkan saudara, ya. Di situ dikatakan apa? Ayat 25. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang ya Tuhan. Aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur. Kapan? Sekarang. Ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saudara, di sini kita melihat, ya, dari firman ini aja kita melihat adanya satu kerinduan Tuhan supaya saudara dan saya dalam ekonomi keuangan mengalami yang namanya apa? Kemakmuran. Ya. Saudara, Tuhan tidak mau saudara dan saya miskin. Tuhan tidak mau saudara dan saya kekurangan. Tuhan mau saudara dan saya mengalami kecukupan, bahkan berkat berlimpah, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena saudara, kita tidak bisa jadi kesaksian kalau kita miskin. Kita tidak bisa jadi kesaksian kalau kita hidup dalam kekurangan. Orang tidak bisa melihat sesuatu yang dahsyat di dalam diri Tuhan kita kalau kita anak-anak Tuhan kita hidup dalam kekurangan atau kemiskinan. Karena itu firman ini jelas, Tuhan mau saudara dan saya makmur. Tuhan mau saudara dan saya dalam keuangan diberkati oleh Tuhan. Apalagi saudara, kita ini salah satu visi misi daripada Menara Doa Segala Bangsa yang Tuhan berikan, ya, sejak 2005 saya dilawat Tuhan, itu salah satunya adalah untuk membangun yang namanya kingdom business. Supaya apa? Itu jadi wadah bagi transfer of wealth. Membangun perusahaan-perusahaan milik Tuhan. Untuk apa? Terjadinya transfer of wealth. Membangun, ya, perusahaan-perusahaan saudara, mensupport, mendukung supaya perusahaan-perusahaan milik saudara itu jadi wadah untuk transfer of wealth, pemindahan kekayaan. Karena kita sedang masuk kepada era itu, di mana kekayaan-kekayaan orang fasik Tuhan mau pindahkan kepada orang benar. Saudara, beberapa waktu ini saya lihat di berita, saya kaget juga ya. Seorang sultan lah, pangeran ya, adik dari Raja Brunei ya saudara ya. Itu gila bener itu saya pikir ya. Jadi kayak model Salomo aja dia.
Cuman tetap masih kalah sama Salomo. Salomo punya istri 700-300 gundi. Uang ratusan miliar hanya dihabiskan untuk memenuhi ya hawa nafsu seks. Ya, dengan ngambil begitu banyak selir. Ya. Ini ngeri. Nah, ini saudara kekayaan-kekayaan yang ada di orang fasik, yang mana Tuhan mau apa? Tuhan pindah kepada orang-orang benar, kepada anak Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena saudara, jujur kita harus katakan, bumi dengan segala isinya itu Tuhan ciptakan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka bumi dengan segala kekayaan ini sudah diselewengkan untuk memuaskan hawa nafsu dosa dan menyenangkan setan. Karena itu Tuhan harus membalikkan keadaan. Bahwa harta kekayaan bumi ini yang sejak awal diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, itu harus kembali. Ya, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan panggil saudara dan saya jadi bendahara-bendahara Tuhan. Supaya saudara dan saya menerima transfer of wealth Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan cuma dengan tenaga waktu kita, tapi dengan keuangan kita, dengan harta kita. Karena itu saudara, keuangan saudara di Menara Doa Segala Bangsa yang saudara persembahkan, kita betul-betul pakai itu sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, rasul-rasul lakukan. Karena itu jangan heran kalau tiap hari kita bikin door prize, saudara, bagi-bagi angpau. Bukan karena kita kebanyakan duit, ya. Tapi kita mau kelola itu memang untuk mensejahterakan jemaat-jemaat yang membutuhkan. Ya, untuk memberkati banyak pendeta gembala melalui Lumbung Yusuf. Ya, saya ngomong ke bendahara, kita tidak ada mau kumpulin nimbun uang, nggak ada. Semua keuangan yang baru harus didistribusikan tepat sasaran sesuai kehendak Tuhan. Karena itulah saudara, karena Tuhan mau saudara dan saya jadi bendahara Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya itu dalam keuangan makmur. Makanya ada ayat ini. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. Selamatkan aku sekarang, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, kirimkanlah kemakmuran kepadaku sekarang. Jadi Tuhan mau saudara dan saya sejak ekonomi keuangan diberkati. Tapi ingat, diberkati Tuhan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan untuk memperkaya diri. Tapi untuk kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudara, saya sendiri dalam hidup saya punya falsafah hidup itu mau hidup sederhana. Ya, makanya kalau sudah lihat di tangan saya ada cincin nggak? Ada. Kadang-kadang orang tanya, kamu kok nggak senang ini? Ya nggak senang aja, gitu ya. Karena Tuhan mau kita ini, bukan berarti saya katakan sudah pakai cincin nggak benar ya. Sudah jangan lihat seperti itu ya. Tapi memang saya memiliki falsafah hidup, saya belajar ya. Dengan hamba-hamba Tuhan, ya mereka hidup sederhana, ya. Mereka hidup sederhana, mereka meneladani Tuhan Yesus. Saya tidak terpengaruh dengan hamba-hamba Tuhan yang senang hidup glamor, enggak saudara. Saya enggak, sama sekali enggak terpengaruh. Karena saya punya basic kuat, saya meneladani Tuhan Yesus dan rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mereka itu hidup sederhana sampai akhir hidup mereka. Nah saudara, ini yang saudara harus tahu bahwa Tuhan mau saudara dan saya makmur. Mari kita ngomong pagi ini ya. Saudara ikut kalimat saya. Tuhan Yesus, saudara ikut. Tuhan Yesus, Aku bersyukur. aku bersyukur. Tuhan mau saya makmur. Tuhan mau saya makmur. Tuhan mau keluarga saya makmur dalam keuangan. Tuhan mau keluarga saya makmur dalam keuangan.
Karena itu aku percaya. Karena itu aku percaya. Karena aku mau memuliakan Tuhan. Karena aku mau memuliakan Tuhan. Dengan keuangan dan hartaku. Dengan keuangan dan hartaku. Tuhan pasti mengirimkan. Tuhan pasti mengirimkan kemakmuran kepadaku sekarang. kemakmuran kepadaku sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang. Jadi sekarang. Tergenapi tuntas. Tergenapi tuntas. Dalam hidupku dan keluargaku. Dalam hidupku dan keluargaku. Amin. Amin. Percaya saudara? Amin. Karena di sini katakan kirimkan kemakmuran bukan tahun depan. Bukan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kirimkan kemakmuran kapan? Sekarang. Ini yang Tuhan mau. Ya. Nah, karena itu saudara kita mesti perhatikan. Coba saudara review, coba saudara menoleh ke belakang, saudara lihat perjalanan kehidupan ekonomi keuangan saudara. Apa sesungguhnya yang menjadi akar penyebab saudara usaha pekerjaan keuangannya macet? Berkatnya macet, berkatnya seret. Saudara, biasanya kita itu akan melakukan kesalahan-kesalahan sama seperti lingkaran setan. Dan itu tidak boleh terjadi saudara dalam hidup kita. Karena itu akan sangat merugikan kita, secara khusus sangat merugikan waktu kita, pikiran kita. Bahkan kadang-kadang sampai mengganggu kesehatan kita karena kalau sudah macet-cet saudara ya, pintu berkat sudah tutup, saudara mau buka tidak gampang. Ya. Karena itu saudara, kalau Tuhan sedang membuka pintu-pintu berkat di surga dan curahkan berkat keuangan ke saudara dengan limpah, kalau saudara bisnis dan Tuhan curahkan berkat order-order limpah kepada saudara, jaga itu betul-betul. Jaga itu dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya memang Tuhan sebenarnya maunya berkatnya apa? Pintu berkat surga itu maunya Tuhan ya tetap terbuka terus, dan berkat Tuhan itu terus tercurah atas kita. Karena saya saudara sejak 11 Maret 96 melayani pengusaha-pengusaha, orang-orang yang bisnis, dan memang nubuat dari Nabi Tuhan untuk saya layani mereka. Itu saya ketemu saudara, rata-rata mereka melakukan kesalahan yang sama. Seperti satu lingkaran setan, kesalahan yang sama dibuat bangsa Israel, kita anak-anak Tuhan suka bikin itu. Karena sesungguhnya saudara, pintu berkat surga Tuhan mau tetap terus berbuka buat kita sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai terus ke anak cucu kita. Kalau sampai tertutup, itu kenapa Pak Hebron? Saya melihat satu, karena kesalahan kita sendiri. Kedua, karena setan yang memang sengaja tutup. Sehingga dalam pelayanan kalau saya usir setannya, mujizat langsung terjadi. Ketiga, bisa dua-duanya. Karena kesalahan kita jadi tempat pijak, setan juga tutup sekalian. Nah ini saudara. Nah coba kita lihat saudara. Kesalahan seperti apa yang sering kita anak Tuhan bikin. Sehingga saudara berkat itu tertutup dari kehidupan kita. So kita lihat saudara dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Cuman kita tidak akan baca semua, saudara bisa baca sendiri di rumah. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat 23, tapi kita hanya akan melihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Nah, tolong satu orang baca buat kita semua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 sampai 23. Biar masalah ya yang dibuat, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel, kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ini jadi contoh buat kita.
agar pintu berkat Tuhan itu betul-betul Hakim-Hakim terus 2 terbuka buat ayat kita. Silakan. Hakim-Hakim 2 ayat 18 sampai 23. Setiap kali apabila Hakim-Hakim baik. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka mereka menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka sampai hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit kepada orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang meninggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya perantara bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, sebab yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak menyerahkannya ke dalam tangan Yosua. Amin. Ya. Saudara, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-20, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara, kesalahan apa saudara yang menyebabkan saudara berkat bangsa Israel ini tertutup? Mereka mengalami kesesakan, diserang oleh musuh-musuh mereka, mereka mengalami kesusahan, penderitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Saudara, biasanya saudara, bangsa ini, kalau mereka sedang hidup di zona nyaman, saudara. Ya. Makanya saudara hati-hati dengan zona nyaman. Ya, secara ekonomi keuangan mereka diberkati, semua baik aja, keluarga baik-baik, semua sehat-sehat. Apa yang terjadi? Yang pertama, mereka itu mulai nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan saudara dan saya pada waktu saudara diberkati dengan limpah dalam keuangan, saudara jadi kaya, jadi makmur. Hati-hati. Akan ada kecenderungan kuat untuk saudara mulai satu, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, orang Israel seperti ini nih, mereka ya, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, mungkin setiap minggu saudara masih ibadah. Tapi karena sudah tidak sungguh-sungguh, itu cuma rutinitas aja. Masih ibadah tapi rutinitas aja. Ya, sekedar menjalankan hidup agamawi sebagai orang Kristen. Waduh, kalau saya nggak ibadah kan rasanya kok nggak enak ya. Masa orang Kristen nggak kebaktian? Masa orang Kristen nggak ke gereja? Kalau sekarang mungkin ngesum ya. Masa nggak ngesum, biar cuma sekali-sekali. Nah, mulai nggak sungguh-sungguh. Kedua, saudara, akibat kita nggak sungguh-sungguh, apa yang terjadi yang kedua? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Israel, kita ini mulai jauh dari Tuhan. Jadi ibadah pun kita mulai bolos-bolos, ya. Kita saat teduh juga kita mulai tinggalkan, kita mulai tidak ada doa pribadi, baca firman. Nah, pada waktu kita mulai jauh dari Tuhan ini, otomatis saudara apa? Daya tarik dunia, daya tarik dosa itu kuat. Sehingga apa? Kita mulai bikin dosa nih. Kalau bangsa Israel mereka mulai apa? Ditarik oleh setan, ditarik oleh dosa, ditarik oleh dunia, mereka nyembah berhala. Ya. Nah, kita ini mulai bikin dosa nih. Mungkin dari dosa-dosa yang kelihatannya sepele, kecil ya. Nah,
Dosa selalu saudara punya sifat akan membuat kita semakin jauh dari apa? Tuhan. Itu sifat dosa. Dia akan bawa kita tambah hari tambah jauh dengan Tuhan kalau kita tetap tidak sadar, tidak bertobat. Nah ini, kita sudah nggak sungguh-sungguh, sudah jauh dari Tuhan, sudah malas ibadah, bahkan mungkin sudah nggak lagi ibadah, sudah lagi nggak ada satu ya, dan kita mulai terseret untuk melakukan dosa-dosa. Nah ini yang bangsa Israel lakukan nih. Selama hakim-hakim itu masih hidup, ada yang nasihati mereka, ada yang ngawasi mereka, mereka masih nurut. Tapi begitu hakim-hakim itu mati, udah kumat. Nggak sungguh-sungguh, jauh dari Tuhan, nyembah berhala, ya. Pada waktu kita mulai bikin dosa, ya, mungkin saudara bilang, Pak Ebro, saya nggak bikin dosa apa-apa, saya nggak menyembah berhala kayak bangsa Israel. Memang benar enggak. Tapi yang jadi berhala kita tuh kerjaan kita, bisnis kita tuh jadi berhala. Karena sibuk ngurusi bisnis kita, kerjaan kita, bingung ngurusi hobi kita, kesenangan kita, ya, kita sudah malas ibadah, kita sudah jauh dari Tuhan. Inilah yang jadi dosa kita, ya. Tuhan itu bukan lagi yang utama buat kita. Tuhan itu sekunder. Kalau saya nggak sibuk, kalau saya nggak repot, saya ibadah. Tapi jelas, saudara, ada aja kerepotan, kesibukan yang Tuhan bikin, apa setan bikin dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya memang ngomong sih mau ibadah, ngomong sih mau cari Tuhan, tapi nggak jalan-jalan. Nah, pada waktu kita mulai bikin dosa ini, Tuhan lihat kita, masalahnya kita ini statusnya anak. Tuhan apa? Mulai sakit hati. Tuhan sakit hati nih, ya. Nah, Tuhan sakit hati, apa yang jadi? Ya sudah. Tuhan akan pakai segala macam cara. Ingat sudah ya. Tuhan pakai segala macam cara yang Tuhan pandang baik, bawa kita kembali ke Tuhan. Itu Tuhan. Nah biasanya saudara, orang itu baru datang cari Tuhan kalau yang diserang ekonomi keuangannya. Ya, ekonomi keuangannya. Kalau itu yang diserang, biasanya anak Tuhan langsung kelepek-kelepek tuh. Ya, ya. Kalau yang diserang sakit penyakit kesehatannya, biasanya kalau masih punya duit belum membantu. Ya. Tapi kalau yang diserang ekonomi keuangannya langsung lumpuh, langsung bertobat balik cari Tuhan. Nah, orang Israel seperti itu. Begitu murka Tuhan datang, mereka ngalami kesesakan, kejepit, tertekan, jadi susah, miskin. Karena ditindas apa? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Tuhan sebagai Bapa lihat kasihan, aduh sakno ya anak-anakku ini ya. Mereka sudah mau bertobat, mencari Tuhan. Hati Tuhan tergerak lagi oleh belas kasihan. Tuhan bangkitkan apa? Hakim. Tuhan kirim hakim untuk membebaskan mereka daripada musuh-musuh mereka. Tuhan bangkitkan nabi-nabi Tuhan. Tetapi begitu masuk zona nyaman lagi saudara, udah enak, udah makmur, semua baik-baik, mulai lagi apa enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Mulai bikin dosa. Ya, melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita ini saudara jangan melakukan kesalahan yang sama. Kalau saudara baca dari ayat 6 sampai ayat 23, makanya dikatakan ayat 18 setiap kali. Jadi itu seperti lingkaran setan buat mereka. Waktu di zona nyaman mulai nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya, mulai bikin dosa, nyembah berhala.
bikin Tuhan sakit hati. Akhirnya murka Tuhan datang, kesesakan datang. Waktu sesak teriak, Tuhan tolong Tuhan. Kirim hakim-hakim, mereka dilepaskan. Masuk zona nyaman lagi. Nggak sungguh-sungguh lagi, jauh dari Tuhan lagi. Ya gitu terus kayak lingkaran setan, saudara. Nah, saudara dan saya itu jangan bikin kesalahan yang sama seperti lingkaran setan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Saudara mau berkat saudara lancar, apa kayak angkot, saudara? Sebentar sekian kilometer angkotnya jalan lancar. Habis itu mogok, saudara, berarti. Mogok, ya, cari montir diperbaiki, masuk bengkel, bla bla bla, angkotnya jalan lagi. Nanti mogok lagi, saudara. Ya, saudara, saya yakin kita nggak mau seperti itu. Atau ada mungkin, Pak Ibron, kalau nggak gitu sih nggak enak rasanya. Kalau usaha lancar-lancar terus, keuangan lancar terus, semua baik-baik saya, kayaknya kok nggak enak. Ya. Saudara, saya percaya semua kita ini maunya lancar. Nah, tapi pada waktu lancar kita ada di zona nyaman, ini kita harus hati-hati, saudara. Itulah yang terjadi. Makanya saudara, di dalam ayat yang ke-22 di sini katakan, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa asli Kanaan sebagian itu tidak dimusnahkan. Tujuan Tuhan apa? Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Nah, inilah saudara. Jangan sampai ini terjadi dengan kita. Tuhan tidak menghalau masalah kita. Tuhan tetap biarkan kita mengalami masalah dalam keuangan. Tuhan tidak kirim kita order. Omset kita seret. Kita mau jual tanah kita, rumah kita nggak laku-laku. Ya, Tuhan sengaja biarin begitu supaya kita tetap setia ibadah pagi malam, pagi malam, pagi malam. Betul lah, saudara, ya. Jangan sampai seperti itu, saudara, ya. Ya. Selalu doa, Tuhan, kok kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Karena ini. Karena masalahnya Tuhan bilang, kalau gua jawab cepat doamu, kamu cepat diberkati, kamu juga cepat hilang. Nanti kalau dalam ibadah saya nggak lihat mukamu lagi. Nah, saudara, ini yang kita mesti perhatikan, saudara, ya. Jadi, saudara, karena ini titik lemah kita manusia secara umum, kalau kita sudah zona nyaman, kenapa kita sudah nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena kita merasa kita nggak butuh Tuhan lagi nih. Saya udah banyak duit, saya sehat-sehat aja, keluarga baik-baik, saya mau kemana-mana bisa, saya punya duit. Nah, dalam tanda petik tanpa kita sadar, seolah-olah kita nggak butuh Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan, saudara, kita akhirnya kemudian mulai tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Mulai tinggalkan saat teduh kita, jam doa kita, jam-jam kita baca firman. Ya, saya bersyukur gerakan membaca firman Tuhan yang kita lakukan, saya lihat yang ikut banyak. Nah, ini bagus. Ya. Tapi jangan cuma lagi susah aja. Nanti sedang mengalami terobosan, mujizat, udah nggak lagi. Ya. Nah, saudara, ini yang kita mesti jaga, saudara, ya. Kenapa, saudara? Kalau kita, ya, waktu susah secara keuangan, dekat Tuhan, waktu sudah diberkati Tuhan juga, semakin malah dekat sama Tuhan, itu saudara dan saya tidak akan lagi mengalami ujian dalam hal keuangan. Tidak akan, saudara. Karena Tuhan lihat, oh ini anak saya ini udah lulus nih. Dia waktu miskin, waduh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Aku udah berkati dia limpah. Oh, tambah sungguh-sungguh lagi, tambah militan. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan uji lagi dalam hal itu, saudara. Tapi kalau kita belum lulus, setan bilang, iya Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan engkau. Ya, karena dia kepingin diberkati. Coba kalau dia susah. Dia Tuhan tidak berkati, pasti dia tinggalin Tuhan. Pasti dia nggak ibadah lagi di Zoom MDSP.
Nah, saudara, ini yang kita mesti perhatikan. Karena setan itu tahu sekali kelemahan kita. Jadi saudara, yang kita mesti jaga apa? Saudara harus berdoa sungguh-sungguh ke Tuhan. Tuhan, aku komitmen Tuhan. Kalau aku diberkati Tuhan, kalau aku keluar dari masalahku, aku mengalami kemenangan, aku mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini saudara harus komitmen. Ya. Saudara harus janji ke Tuhan, Tuhan, aku mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Aku kalau sudah diberkati Tuhan, sudah makmur, aku tidak mau jauh dari Tuhan. Aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Kalau sekarang saya ibadah MDSB sehari 2 kali, pagi malam. Kalau saya sudah diberkati, kalau perlu 3 kali. Nah, itu baru Tuhan bilang, wah ini hebat ini, udah lulus. Nah, saudara seperti itu. Karena Tuhan itu tahu loh hati kita. Ini yang firman Tuhan katakan. Supaya dengan perantara bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Nah, ini karena itu saudara, kita perlu komitmen sungguh-sungguh. Saudara, saya dalam pelayanan konseling yang paling banyak saya layani, itulah orang-orang yang sedang usahanya macet. Ya. Usaha macet, keuangannya bermasalah. Itu yang paling banyak. Baru kedua orang sakit. Baru ketiga masalah rumah tangga. Ya. Karena itu saudara jaga. Nah, di dalam Mazmur 18 tadi, 118 tadi saudara, yang kita sudah baca bersama, di situ dikatakan apa? Di dalam ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam apa? Rumah Tuhan. Nah saudara, kalau kita sedang mengalami kemacetan dalam usaha kita, solusinya bagaimana? Solusinya adalah datang ibadah ke dalam rumah Tuhan. Makanya dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi pada waktu saudara datang ibadah, mencari Tuhan, kami ini bicara imam, itu akan lepas berkat dari mana? Dari dalam rumah Tuhan. Karena itu saudara, mereka-mereka yang mengalami macet usaha, kesulitan ekonomi keuangan, dan mereka waktu saya layani, mereka mengalami kemudian satu mujizat. Itu karena mereka datang ke dalam rumah Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat mereka lepaskan berkat. Dan mereka mengalami apa? Mujizat. Saya nggak tahu Esther Lee ada nggak di sini sekarang. Ya Esther itu waktu dia datang kan suaminya saudara, waduh. Itu kondisinya parah banget. 2 kali saya layani dia dengan suaminya, dan ternyata apa? Terjadi terobosan mujizat. Ada yang datang juga, ya Pak Ebron, ini gimana? Uang simpanan saya di bank udah mau habis nih. Ya. Uang simpanan waktu saya masih kerja, saya sudah resign sekitar 10 bulan. Saya bilang Tuhan akan kirim berkat keuangan ke rekening dengan cara mujizat. Dan ternyata apa? Jadi. Dan bersaksi di MDSB, Tuhan kirim berkat. Ya, saudara yang usahanya sepi, omsetnya didoakan, omsetnya naik. Kenapa? Karena saudara memang akan diberkati Tuhan dalam rumah Tuhan. Jadi tidak cukup saudara doa sendiri pribadi. Karena hamba Tuhan itu punya otoritas untuk lepaskan berkat. Apalagi saudara kita di Menara Doa Segala Bangsa ini penggembalaan 5 jawatan. Saya bergerak dalam kerasulan.
Rasul itu punya otoritas lepas berkat, saudara. Itu yang dikerjakan oleh rasul-rasul Tuhan. Ya. Karena rasul-rasul Tuhan itu punya otoritas, kasih karunia untuk menarik berkat, lepas berkat. Ya, coba kita lihat saudara, saudara tetap berikan tanda bagian tadi. Kita lihat saudara dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 dan 34. Ya. 33 dan 34. 33 sampai 37 aja ya, saya baca ya. Kisah Rasul 4 ayat 33 sampai 37. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup apa? Dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya apa? Di depan kaki rasul-rasul. Jadi kita lihat itu ya. Otoritas urapan kerasulan itu menarik berkat dan mendistribusikan. Dan rasul-rasul itu mereka tidak akan, saudara, menyelewengkan keuangan. Itu rasul sejati. Rasul itu tidak akan memperkaya diri, saudara. Rasul itu biasa hidupnya sederhana. Ya. Nah ini yang terjadi. Karena itu saudara, Mazmur 18, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, penyakit yang dibikin orang Kristen, kalau mereka sudah diberkati Tuhan, mengalami mujizat, itu biasanya sudah apa? Sudah malas ibadah lagi. Ya, sudah nggak ibadah lagi. Nanti kalau ditanya, waduh Pak Ibu saya repot nih, harus urus order banyak sekali. Atau saudara, misalnya mereka diberkati di MDSB mengalami mujizat, mereka pergi pindah ibadah tempat lain. Nah ini yang salah. Karena yang berhak atur kita Tuhan. Di mana saudara diberkati secara rohani, apalagi jasmani, ekonomi, keuangan, Tuhan mau saudara setia berbakti di situ. Kenapa saudara? Karena dalam pengalaman saya nanti biasanya macet lagi. Ya. Saudara kita lihat dalam Mazmur 134. Ya. 132. Mazmur 132 ayat 13 sampai 15. Kenapa kita harus setia di tempat ibadah, di rumah Tuhan, ya, di mana saudara sudah mengalami terobosan atau diberkati Tuhan? Kenapa? Ini ayatnya sudah kita lihat dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 15. Sebab Tuhan, ya, Mazmur 132 ayat 13 sampai 15, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Ini bicara tempat ibadah rumah Tuhan di mana Tuhan hadir, yang Tuhan pilih. Inilah tempat perhentianku, kata Tuhan, selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi tempat ibadah rumah Tuhan seperti MDBSB ini di mana Tuhan hadir, walaupun kita secara virtual, di situ dikatakan perbekalannya akan kuberkati dengan apa? Limpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan apa? Dengan roti. Jadi saudara, kalau saudara diberkati lewat pelayanan di MDSB ini, ibadah di sini, saudara mesti setia ibadah di sini. Kalau saudara nanti mundur, artinya apa? Itu nanti bisa macet lagi. Atau pindah ibadah tempat lain, itu bisa macet lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang hadir di sinilah yang memberkati saudara. Walaupun Tuhan juga hadir di tempat lain. Tapi Tuhan memilih saudara untuk menjadi komunitas keluarga di menara doa segala bangsa ini. Ya.
Jangan saudara pikir, oh Tuhan kan hadir di sana. Tuhan kan hadir di sana. Betul. Di mana ada rumah Tuhan, Tuhan memang mau hadir. Walaupun tidak semua rumah Tuhan, Tuhan hadir loh. Jadi kira semua rumah Tuhan sekarang banyak Zoom. Emangnya semua? Belum tentu loh. Kalau itu dibikin hanya karena ikut-ikutan pelayanan itu, bukan karena disuruh Tuhan, mana Tuhan mau hadir? Nggak mau lah Tuhan hadir. Karena dikatakan Tuhan pilih tempat Tuhan mau hadir. Satu pelayanan, satu gereja, satu pelayanan, kalau itu dibangun karena Tuhan yang suruh, pasti Tuhan hadir. Nah, di mana Tuhan hadir dan saudara kemudian diberkati di situ, sebagaimana firman Tuhan itu, segala orang mengalami mujizat terbaik, saudara mesti setia ibadah di situ. Kalau nggak setia itu nanti macet lagi, saudara. Karena itu saudara katakan, pintu berkat surga itu sebenarnya Tuhan mau terbuka selamanya. Tapi ada hukum-hukum firman yang kita mesti pegang. Kita ikut maunya Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara tidak diberkati di MDSB ini, saudara jangan di sini. Mungkin rumah saudara bukan di sini, mungkin di tempat lain. Tapi kalau di sini sudah diberkati, di sini sudah mengalami mujizat, saudara harus tetap setia ibadah. Karena disinilah tempat Tuhan akan curahkan berkat ke saudara. Nah, ini banyak kali saudara yang dilanggar oleh anak-anak Tuhan. Saya banyak melayani seperti ini. Nah, biasanya kalau macet lagi, cari lagi, Pak Ebron, bisa nggak layani gini-gini? Loh, saya bilang, kamu sekarang selama ini kemana? Nah, saudara, itu membuka pintu berkat, itu tidak gampang, saudara. Itu harus hamba Tuhan yang punya otoritas. Ya. Dan biasanya yang punya otoritas buka pintu berkat itu rasul dan nabi-nabi Tuhan. Yang punya otoritas. Nah, ini yang saudara harus perhatikan. Jadi setialah, jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, jangan jauh. Setialah beribadah di mana tempat saudara diberkati dan mengalami terobosan Tuhan. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Setia di situ. Maka pintu berkat surga itu akan terus terbuka. Ya. Jangan sampai tinggalkan ibadah, saudara. Karena saudara sudah diberkati limpah, saudara bingung urus order-order yang banyak sehingga nggak sempat ibadah. Itu bahaya sekali. Bahayanya gimana, Pak? Masalahnya pada waktu saudara diberkati Tuhan berlimpah, saudara mulai tinggalkan ibadah yang biasa saudara lakukan. Nanti itu macet lagi, tertutup, bukanya susah. Susahnya kenapa, Pak? Susahnya saudara nanti diuji, suruh setia ibadah berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan. Itu masalahnya. Ya, pintu berkat tak dibuka, Tuhan kasih berkat, ya seret lah istilahnya dikit. Saudara diuji terus untuk setia beribadah berbulan-bulan bahkan tahunan, baru kemudian pintu berkat terbuka. Itu yang bahayanya. Jadi kalau selagi pintu berkat itu lagi dibuka, Tuhan curahkan berkat buat saudara limpah, jaga pintu surga itu tetap terbuka. Ini sangat penting, ya. Supaya saudara berkat Tuhan itu tetap lancar mengalir. Capek loh saudara. Kalau usaha macet, ya, mesti berpuasa, cari Tuhan, didoakan. Itu capek, melelahkan. Ya, saya yang layani aja capek, apalagi saudara yang jalan. Ya. Kemudian terakhir saudara. Ya. Kita lihat saudara ayat yang terkenal dalam kitab Maleakhi. Ya, Maleakhi pasal 3 mengenai persepuluhan. Ya. Maleakhi 3 saudara. Kita lihat saudara di dalam ayatnya yang ke-10 saudara ya. Maleakhi 3 ayat 10. Ya. Di situ dikatakan apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan. Tuhan suruh nguji loh, Tuhan suruh ngetes, kita tes. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya,
Tuhan akan membuka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat berlimpah. Saudara, satu-satunya ayat yang sangat jelas. Kalau usaha kita macet, berkat kita tertutup, cara bukanya seperti apa? Salah satunya adalah kita kembalikan milik Tuhan. Saudara bisa lihat, baca dari Kejadian sampai Wahyu, cuma ini ayat satu-satunya yang kalau saudara lakukan, pintu berkat terbuka. Di samping tentu saudara, kalau saudara sudah macet itu harus hamba Tuhan yang punya otoritas yang bisa buka. Ya. Sebagaimana dalam Mazmur 18 tadi, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang di rumah Tuhan diberikan otoritas untuk buka pintu berkat itu. Tetapi ada bagian saudara yang dilayani, yaitu apa? Saudara kembalikan milik Tuhan itu. Itu dikatakan itu langsung dibuka loh, saudara. Walaupun bukan berarti langsung saudara kasih persepuluhan sekarang langsung mujizat terjadi, belum tentu. Karena Tuhan juga nguji. Saudara setia enggak? Dan persepuluhan itu kembalikan tidak boleh salah. Ini saya ingatkan. Saya sudah 36 tahun di pelayanan dan saya tes loh saudara, persepuluhan kasih ke ini benar enggak, kasih ke ini benar enggak. Ya, jadi saya sudah tahu bahwa ternyata persepuluhan itu saudara jumlahnya mesti benar, ngasihnya nggak boleh salah. Lebih baik ngasihnya lebih daripada kurang, dan kasihnya harus tepat. Ya, harus tepat. Kenapa? Kalau nggak tepat, kita nggak ngalami pintu-pintu berkat surga itu terbuka, bahkan sudah bisa tutup. Sehingga kadang-kadang saya ketemu dengan orang, Pak, saya sudah ngasih persepuluhan, kenapa kok? Ya karena ngasihnya salah. Kembalikan kasih persepuluhan di mana sudah diberkati, ya, supaya pintu berkat surga itu tetap terbuka. Amin. Ya, ini caranya saudara ya, yang kita harus lakukan supaya pintu-pintu berkat sorga tetap terbuka. Jadi apa? Ya, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau pintu berkat sudah dibuka buat kita, tetap sungguh-sungguh. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Ya, tetap dekat dengan Tuhan baik secara pribadi. Kemudian setia ibadah. Khususnya saudara harus beribadah di tempat yang saudara ngalami terobosan berkat Tuhan. Setia aja di situ. Karena itu berarti rumah buat saudara. Kalau saudara diberkati di MDSB, setia aja. Ini rumah buat saudara. Karena itu kita di sini memperlakukan saudara ini bukan orang asing. Karena hakikat gereja itu saya sudah katakan itu adalah keluarga. Setia. Kemudian saudara, kalau saudara memang melayani, itu paling baik melayani Tuhan. Ya, di MDSB ini diatur sedemikian rupa pos-pos pelayanan supaya banyak orang bisa melayani. Di MDSB ini kalau ada 1.000 orang melayani, bisa nggak Pak Ebron? Bisa. Menara 2 jaga 24 jam itu mau 1.000 orang bisa. Lowongan terbuka. Saudara senang penginjilan, kita ada departemen penginjilan. Saudara punya urapan kerasulan, kita ada departemen kerasulan. Saudara punya urapan kenabian, kita ada departemen kenabian. Saudara senang penggembalaan, besuk orang, kita ada departemen penggembalaan. Saudara senang bisnis, kita ada departemen dunia usaha. Saudara senang multimedia, kita ada departemen multimedia. Jadi sudah lengkap, mau cari apa lagi? Ya. Jadi saudara melayani. Kenapa? Kalau saudara melayani, saudara memiutangi Tuhan. Yang penting melayani Tuhan dengan apa? Dengan murni. Nah, satu ayat terakhir saudara ya. Tuhan ingatkan saya dalam kitab Kolose. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3, 23 dan 24. 23, 24, 25 ya. Silakan satu orang baca. Kolose pasal 3 ayat 23, 24, 25. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Ini yang terakhir sudah ya.
Untuk menjaga pintu berkat sorga tetap berbuka adalah lakukan segala sesuatu secara tulus murni untuk Tuhan. Saudara bisnis, lakukan bisnis itu untuk Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk kesenangan saudara. Bukan demi hanya semata kepentingan keluarga saudara. Saudara bisnis, saudara kerja, lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi saudara dan saya ini pelayanan. Pelayan itu harus murni tulus untuk melayani Tuhan, bukan cari PK, bukan cari berkat. Ya. Kenapa? Bahkan saudara, kalau untuk bisnis aja kita lakukan motivasinya untuk Tuhan loh saudara. Kita kerja jadi karyawan di perusahaan, kita lakukan yang terbaik, motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Itu dikatakan kita akan diberkati Tuhan, ya. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Sebagai upah. Jadi gimana Pak Ebron? Apa berarti nanti gaji saya langsung naik? Bisa gajimu tahu-tahu sama bos senang karena saudara kerja dengan terbaik, the best, dia kasih naik gaji. Tapi bisa nanti Tuhan kasih upahnya lewat cara-cara lain. Bisa seperti itu, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya ingat pada waktu saya full time pertama kali, 11 Maret 96, jadi wakil gembala di satu gereja. Gembalanya ajak saya untuk melayani di gerejanya. Saya orangnya fair-fairan, terus saya hidup dari mana? Dia bilang nanti kamu dapat dari persepuluhan. Tetapi dalam kenyataannya dia nggak tepati, saudara. Kasarnya dia bohongil, ya. Saya lihat itu enggak. Saya lihat Tuhan. Saya tiap bulan cuma dikasih berapa? 50.000. Saudara, kalau motivasi saudara melayani karena duit, pasti sudah kabur dah. Punya isi anak dikasih 50.000 setiap bulan, mau kasih makan apa, saudara? Zaman itu kebutuhan hidup itu 1 juta. Tapi saya tetap layani. Nanti kemudian tahun 2000 begitu Tuhan bilang kamu keluar dari sini, baru saya keluar. Baru saya mengundurkan diri. Ya. Waktu pandemi terjadi, ada hamba Tuhan yang biasa jadi WL ngomong ke saya, waduh Pak Ebron, saya ada punya komunitas, mereka ngesum itu semua WL-WL. Yang biasa layani di pabrik-pabrik, kantor, kan semua pada tutup gara-gara COVID. Terus gimana? Semua pada nangis. Semua macet. Ya saya bilang itulah hadiah kalau kita melayani karena cari PK. Begitu kena COVID, pabrik tutup, kantor tutup, tak ada undangan, kalian mati semua. Iya, saya dapat income biasanya 1 bulan 4 juta, langsung mandek. Langsung stop. Ya. Ada Mbak Toh juga tanya, Pak Ebron gimana dong COVID ini? Saya mah biasa-biasa aja. Kayak seperti yang lalu, malah zaman COVID ini saya semakin diberkati. Ya karena saya sudah dari dulu hidupnya dengan iman, hidupnya begini, cuma bersandar ke Tuhan. Saya mau layani, saya layani aja, saya nggak lihat ini itu, PK dan sebagainya. Dikasih, puji Tuhan nggak dikasih, Tuhan kasih dari tempat lain. Karena saya kalau layani saudara, yang penting saya melayani, berarti saya punya tagihan. Tagihan saya ke siapa? Kepada Big Boss yang di surga, yang namanya Tuhan Yesus. Itu aja. Tapi kalau Big Boss kita, Tuhan Yesus, saudara tidak perlu tagih. Ya, bos kita nggak curang. Dia pasti kasih kepada kita upah dengan tepat. Yang penting layani sungguh-sungguh aja dengan tulus murni. Justru kalau kita tulus murni, Tuhan akan kasih kita berkat lebih dan lebih lagi. Nah saudara, inilah hal-hal yang kita harus perhatikan saudara ya. Supaya pintu berkat di surga tetap terbuka dan berkat boleh tetap mengalir lancar dalam kehidupan kita. Ya, lakukan itu dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh setia, ya, maka sudah akan melihat terobosan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari saudara kita akan masuk dalam doa perjamuan kudus. Sekaligus saya akan berdoa buat saudara-saudara yang usahanya lagi macet, pintunya lagi tertutup, berkatnya lagi seret. Supaya pagi ini terbuka. Cuma janji loh saudara, kalau sudah diberkati,
Udah ngalami terobosan mujizat, perhatikan firman yang sudah sampaikan tadi ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, dekat Tuhan, bahkan semakin militan dengan Tuhan ya. Setia beribadah di mana sudah diberkati ya. Kembalikan persepuluhan, tetap layani Tuhan dengan tulus murni ya. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan untuk Tuhan dengan tulus murni supaya pintu berkat itu tetap terbuka buat saudara. Coming soon, this December. Menara Doa Segala Bangsa akan mengadakan ibadah Natal dengan tema Kado untuk Bapakku. Ibadah Natal mulai tanggal 1 sampai 24 Desember 2021. Dapatkan undian berhadiah setiap harinya di ibadah pagi dan di ibadah malam. Ibadah pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan ibadah malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Join us! Ya, terima kasih untuk Ibu Jukim. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan masuk dalam undian di pagi hari, yaitu 2 kali cabut undi. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk masuk di dalam undian pada pagi hari ini? Sudah siap semuanya? Siap. 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 Belum semangat? Ayo semangat semuanya. Yang belum dapat undian, katakan haleluya. Nanti pasti dapat. Haleluya. Haleluya, dapat. Lebih semangat lagi, haleluya. Haleluya. Dapat. Ya, puji Tuhan ya. Ya, hari ini kita akan masuk dalam undian perayaan Natal di Menara Doa Segala Bangsa. Tapi sebelumnya saya minta untuk Pastor Hebron untuk membawakan dalam doa. Silakan. Apa kami berdoa dalam nama Yesus untuk door prize pada pagi ini? Tuhan yang akan campur tangan, Roh Kudus yang akan tolong sehingga yang akan mendapatkan door prize angpau pada pagi ini adalah orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan pimpin. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pastor Hebron. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memutar spin, ya, semuanya saya berharap berdoa masing-masing ya. Kita mau putar spinnya. Silakan untuk Bapak Joshua Riko untuk membuka spinnya. Saya belum jadi co-host, Bu Jessica. Oh, belum jadi co-host. Oh ya, minta. Ya. Oke. Ya, saya minta dengan hormat untuk Bapak Pendeta Yeskel Hebron untuk memandu mencabut undi. Silakan. Yang pertama. 3, 2, 1. Haleluya. Go. Ibu Lina Magdalena, selamat untuk Ibu Lina Magdalena. Apakah ada Ibu Lina Magdalena di ruangan Zoom ini? Ada atau tidak? Silakan buka mic-nya. Sepertinya Ibu Lina Magdalena tidak ada ya. Kita putar kembali Pak Riko, ayo diputar kembali Pak Riko. Saya minta untuk Ibu Shirley Yohana, silakan untuk memandu Ibu Shirley. Satu, dua, tiga, go. Ya, Ibu Gloria, apakah ada di ruangan Zoom, Ibu Gloria? Sepertinya juga tidak ada ya. Kita akan ulangi lagi, kita akan putar lagi. Saya minta untuk Ibu Jukim untuk memandunya. Silahkan Ibu Jukim. 1, 2, 3, go! Ya.
Ya, selamat ya untuk Ibu Ruth Lasut. Apakah ada Ibu Ruth Lasut di ruangan Zoom? Ada Ibu Ruth Lasut? Biasanya dengan Moren Lasut. Oh iya, ya. Ada Moren Berarti yang- Ibu Ruth Lasut mamahnya Moren. Ibu Moren ya, Ya. baik. Jadi selamat Ruth untuk Ibu Lasut Ruth ada? Lasut. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Moren Lasut. Moren. Ya, selamat Moren. Ya, selamat ya untuk Ibu Ruth Lasut. Ya, sekarang kita masuk ke undian yang kedua. Ya, saya minta untuk Bapak Pendeta Benyamin Luki untuk memandunya. Silahkan Bapak Benyamin. Oke, 1, 2, 3, go. Ya, Ibu Julia Suwirjono, apakah ada di ruangan Zoom, Ibu Julia? Ya. Ada ya? Ada. Ada nggak? Suara nggak Ada. kedengaran? Mic-nya nggak bisa itu. Ada. Ada. Oh ya, puji Wah, Tuhan selamat, ya. Bu Julia. Selamat untuk Ibu Julia Suwirjono ya. Nanti bisa menghubungi ke nomor saya untuk memberikan nomor rekeningnya Ibu Julia ya. Selamat untuk Bapak Ibu yang memenangkan undian di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum beruntung, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di sore hari, karena kita di sore hari ada 3 kali cabut undi juga. Ya, yang di YouTube, mari silahkan bergabung bersama dengan kami di Zoom untuk bisa mendapatkan undian ya. Kita bersama-sama merayakan dengan penuh sukacita perayaan Natal di Menara Doa Segala Bangsa.